Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video jawaban dari pertanyaan teman-teman sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPPI atas bimbingan dan arahannya. Serta mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah dipilih. Yang pertama dari Dina Khairunisa dengan NIM 2022 101007. Aliran tasawuf dan bentuk ajarannya terbagi menjadi 3, akhlaki, falsafi, dan syi'i. Jelaskan masing-masing tasawuf tersebut. Yang kedua, Denny Fauzan dengan NIM 2022 101021. Bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan saat ini? Yang ketiga, Novia Cynthia dengan NIM 2022 101053. Sebutkan contoh dari prinsip tasawuf Jui. Yang keempat, Ika Wahyu dengan NIM 2022 101039. Apakah tasawuf memiliki peran dalam pembentukan akhlak? Yang kelima, dari Rian Hidayatullah dengan NIM 2022 101060. Apakah ilmu tasawuf masih relevan dengan keadaan atau kondisi saat ini? Kelima pertanyaan ini akan dijawab oleh kami bertiga, yaitu Nafika Riza Ramadhani dengan NIM 2022 101050. Saya sendiri Desdariku 2022 101003 dan Dira Esa Mukti 2022 101009. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Dina, yaitu aliran tasawuf dan bentuk ajarannya dibagi menjadi 3, yaitu akhlaki, falsafi, dan syi'i. Jelaskan masing-masing tasawuf tersebut. Tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori perilaku akhlak serta teori budi pekerti dengan berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Tasawuf seperti ini kemudian berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Yang terakhir, tasawuf syi'i. Yang dimaksud tasawuf syi'i dianggap bahwa manusia dapat meninggal karena Tuhannya, karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait dengan hulul atau kebutuhan iman-iman mereka. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Denny Fauzan NIM 2022 101021. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan saat ini? Cara bertasawuf dalam kehidupan saat ini: menghidupkan kesadaran ilahi, melakukan ibadah-ibadah sunnah, memperdalam pengetahuan tentang Allah SWT, menaikkan iman dan tauhid kepada Allah SWT.
Selanjutnya pertanyaan dari Novia Cynthia Dewi, NIM 2022101053. Sebutkan contoh dari prinsip tasawuf ju'i. Ju'i atau merasa lapar, merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabeh serta sabar dalam mencari jati diri. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ika Wahyu Arlina dengan NIM 202210101039. Pertanyaannya, apakah tauhid memiliki peran dalam pembentukan akhlak? Dengan bertasawuf yang merupakan suatu kekuatan batin untuk mempertebal iman, tauhid, padang amal, membersihkan jiwa, serta untuk memperkuat ihsan, suatu cara untuk lebih mengenal Allah dan mencari keridhoannya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Rian Hidayatullah dengan NIM 2022101061. Pertanyaannya, apakah ilmu tasawuf masih relevan dengan keadaan atau kondisi saat ini? Dalam kehidupan modern saat ini, kehadiran tasawuf dirasakan sangat relevan manakala manusia merasa lelah dan jenuh dengan tuntutan-tuntutan kerja untuk kepalsuan, kenikmatan materi yang tak pernah membuat hati puas dan tentram. Kehidupan modern yang penuh diwarnai gemerlap dunia dan materi ternyata hanyalah kehidupan yang gersang yang membuat hati haus akan keserakahan. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang modern merindukan kehidupan yang cerah dan teduh. Terima kasih kepada Mbak Nafika dan Mas Dira yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila jawaban tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI selaku dosen pengampu untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.